Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Tak lupa salam serta salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ayat. Amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara Rasulullah menjaga kesehatan. Semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit. Beliau mampu mencegah hal-hal yang berpotensi mendatangkan penyakit. Ada beberapa kebiasaan positif yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampil fit, sehat dan jarang sakit. Di antaranya yang pertama, beliau selektif terhadap makanan. Tidak ada makanan yang masuk mulut Rasulullah kecuali makanan yang halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu halal cara mendapatkannya dan halal barangnya. Sedangkan thayyib berkaitan dengan urusan duniawi. Seperti baiknya tidaknya bijinya makanan yang dikonsumsi. Salah satu makanan gemaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah madu. Beliau bisa meminum madu yang dicampur air untuk membersihkan saluran pencernaan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menggunakan dua macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Kedua, Rasulullah SAW tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Aturannya kapasitas perut itu dibagi pada 3 bagian, yaitu sepertiga untuk makanan padat atau zat padat, sepertiga untuk minuman atau zat cair, dan sepertiga lagi untuk udara atau gas. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah bahwa anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yang ketiga, makan dengan tenang. Tumanina, tidak tergesa-gesa, dengan tempo yang sedang. Cara makan seperti ini akan menghindarkan seseorang dari tersedak atau tergigit. Makanan bisa dikunyah dengan lebih baik sehingga kerja organ pencernaan lebih ringan. Dari segi medis, makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan sulit dicerna. Dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan kanker di usus besar. Keempat, tidak meniup makanan atau meminum yang panas. Dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas pada bejana minuman yang atau meniupnya. Secara teori ilmiah, hadis Rasulullah tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila kita menghirup napas pada minuman, ini akan mengeluarkan karbon dioksida, dan yang apabila dicampur dengan air, ini menjadi H2CO3 atau sama dengan cuka, sehingga menyebabkan minuman itu menjadi asam. Bila kebiasaan itu berlangsung dalam waktu lama, akan mendapat rusak kinerja ginjal, terdapat meningkatkan risiko serangan jantung. Kelima, tidak makan atau minum sambil berdiri. Dari Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda bahwasanya beliau melarang seorang untuk minum dengan berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Anas menjawab, kalau makan dengan berdiri itu lebih jelek dan lebih buruk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum akan meluncur langsung menuju kandung kemih tanpa disaring terlebih dahulu oleh sistem dalam tubuh. Akibatnya akan terjadi pengendapan saluran ureter. Endapan ini yang bila semakin dapat menyebabkan penyakit kristal ginjal atau batu ginjal. Keenam, cepat tidur dan cepat bangun. Rasulullah bisa tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Kedua, kemudian beliau bersiwak, berwudu dan sholat sampai waktu diizinkan Allah. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pula menahan diri untuk tidak sekedar yang dibutuhkan. Cara tidurnya pun penuh makna. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Metode Pengobatan Nabi mengungkapkan bahwa Rasulullah tidur dengan memiringkan tubuh ke sebelah kanan sambil berzikir kepada Allah sehingga matanya terasa berat. Kadang beliau memiringkan badannya ke sebelah kiri sebentar untuk kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan tidur paling efisien pada saat makanan bisa berada dalam posisi yang pas dengan lambung sehingga dapat mengendap secara proporsional lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan ini cepat karena lambung mengarah ke liver baru kemudian berbalik lagi ke sebelah kanan sehingga tidur akan makan makanan lebih cepat tersuplai dari lambung. Ketujuh, istiqomah melakukan puasa sunnah di luar puasa Ramadan. Ada beberapa puasa sunnah yang beliau anjurkan seperti Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan sebagainya. Puasa adalah perisai terhadap berbagai macam penyakit jasmani maupun rohani. Puasa sangat ampuh untuk mendetok atau membersihkan racun dalam tubuh. Sebenarnya masih banyak sekali pola hidup sehat Rasulullah yang layak kita teladani. Namun karena keterbatasan, hanya sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.